Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Alhamdulillah. Sudah siap belajar? Siap. Suara sama gambar Ibu sudah jelas? Sudah, Bu. Semuanya hadir? Hadir. Dari 11. Sekarang kita tepuk atin. Masih ingat kan? Sudah. Yes. Sudah, Kita Bu. belajar kandungan atin ya. Pertama, tujuannya kita menjodohkan ayat dengan kandungan surah atin. Baru yang kedua, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari isi kandungan surah atin. Pentingnya kompetensi ini, tidak ada ciptaan Allah itu yang nggak ada manfaatnya. Semua ada manfaat. Dalam surah atin ini dijelaskan ciptaan Allah itu apa aja. Ya. Kerjakan pretestnya ya di link Google Form berikut ini. Nah, sekarang perhatikan videonya ya. Habis itu dicatat yang mau ditanya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandungan surah At-Tin. Surah At-Tin menjadi surah ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat. Surah At-Tin termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Nama surah ini diambil dari ayat pertama di mana terdapat kata At-Tin yang memiliki arti buah tin. Buah tin diketahui telah ada sejak 4.000 tahun lalu dan tumbuh di wilayah Asia, Afrika hingga Eropa. Apa saja kandungan surah At-Tin? Ayat pertama, Wattini wazzaitun, artinya demi buah tin dan buah zaitun. Ayat pertama berisi tentang buah tin dan buah zaitun yang banyak manfaatnya bagi manusia. Ayat kedua, Waturi Sinin, artinya dan demi bukit Sinai. Ayat kedua berisi tentang gunung Sinai, Jabal Musa, yaitu tempat Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Ayat ketiga, Wahazal baladil amin, artinya dan demi kota Mekah ini yang aman. Ayat ketiga berisi tentang jaminan keamanan kota Mekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat keempat, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat keempat berisi tentang manusia makhluk terbaik ciptaan Allah di antara makhluk lainnya. Ayat kelima, Summa rodadnahu asfala safilin, artinya kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka. Ayat kelima berisi tentang manusia bisa lebih hina dari makhluk lainnya jika tidak mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ayat keenam, Illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Ayat ke-6 berisi tentang janji Allah bagi orang beriman dan beramal saleh, untuknya tiap pahala tiada putus-putusnya. Ayat ke-7, Fama yukadzibuka ba'du biddin, artinya maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu. Ayat ke-7 berisi tentang hari kiamat, pembalasan bagi yang ingkar. Ayat ke-8, Alaihissallahu biahkamil hakimin, artinya bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya. Ayat ke-8 berisi tentang Allah adalah hakim paling adil. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah diperhatikan video tadi. Silahkan bertanya. Kandungan ayat pertama apa tadi, Bu? Kalau yang kedua, 3 saya mau tahu. Itu tadi maksudnya apa ya, Bu? Kandungan atin yang kedua penasaran, Bu. Kandungan yang keenam, Bu. Yang ketujuh tadi itu seru kayaknya. Yang terakhir itu baru aja apa maksud
Allah akan membalas amal perbuatan manusia pada hari kiamat. Ayat ke-7. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Kota Mekah adalah kota yang aman. Ya, ayat keberapa? Ayat ketiga. Buah tin dan buah zaitun. Ayat keberapa? Ayat ke-1. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah pahala yang tiada putus-putusnya. Ya, ayat Allah adalah hakim yang paling adil. Ayat 8. pintar. Ini Jabal Musa. Manusia akan dikembalikan ke tempat yang paling rendah. Sekarang Pada hari kiamat. Dalam kota Makkah adalah kota yang aman. ya. Ayat Ayat 3. ya, lanjut. Buah tin dan buah zaitun. Ya. Ayat Ayat 1. ya, pintar. Akan pahala yang tiada terputus. Ayat 6. 7. 6. Allah adalah hakim yang paling adil. Allah akan membalas amal perbuatan manusia pada hari kiamat. Ayat 7. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang baik. Ayat 4. Kota Mekah adalah kota yang aman. Ayat 3. Buah tin dan buah zaitun. Ayat pertama. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah pahala yang Allah akan membalas amal perbuatan manusia pada hari kiamat. Ya, oke, tepuk tangan untuk semua. Nah, sekarang kerjakan post test ya pada link Google Form. Apa aja yang sudah dipahami tadi? Buah tin dan buah zaitun yang banyak manfaatnya. Bukit Sinai itu tempat Nabi Musa menerima wahyu. Kota aman itu kota Mekah. Ayat 4. Manusia adalah ciptaan Allah yang terbaik. Manusia bisa lebih hina dari makhluk lainnya. Ayat 6. Janji Allah pada orang yang beriman dan bertakwa baginya pahala yang tiada batas. Ayat 7. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Allah adalah hakim paling adil yang memutuskan segala hal dengan keputusan terbaik. Manusia diciptakan memiliki akal dan jasmani yang paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Nah, tugas buatlah karya dari benda di sekitarmu. Nah, pesan ibu jaga kesehatan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.